Selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Selamat hari baru. Semoga Anda selalu sehat dan bahagia. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita mengawali hari ini dengan berdoa membuka hati kepada Tuhan serta membuka telinga untuk mendengarkan firman-Nya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa kami, firman-Mu adalah murni, Engkau adalah perisai bagi hidup kami, Engkau melindungi dan menjaga kami. Kami bersyukur atas berkat yang Engkau berikan kepada kami. Semoga kami pun selalu membalasnya dengan bersikap taat kepada kehendak-Mu dan memuliakan nama-Mu dalam seluruh hidup kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab Amsal. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang yang berlindung padanya. Jangan menambah firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Dua hal aku mohon kepadamu. Jangan itu engkau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, "Siapa Tuhan itu?" Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Allah, gencarnya berita mengenai pandemi COVID-19 disertai juga dengan gencarnya berita tentang perekonomian. Berita dari makroekonomi mungkin bisa mendatangkan kekhawatiran begitu banyak orang di tengah berita pandemi yang mengancam kehidupan. Pergumulan-pergumulan ekonomi yang terjadi di sekitar kita pasti akan berefek kepada kita, meskipun ada yang berefek langsung dan ada juga yang tidak langsung. Pengangguran, hilangnya kesempatan kerja, dan juga meningkatnya kebutuhan hidup merupakan efek langsung yang sudah kita hadapi. Tetapi efek tidak langsung juga kita alami, di mana kita tidak lagi memiliki kebebasan seperti dulu untuk mengunjungi tempat-tempat keramaian. Kita dibatasi dan kita juga sulit menemukan barang-barang yang kita butuhkan, karena situasi memang sedang menantang kita. Di tengah perekonomian yang sudah setengah mati seperti ini, kita diajak untuk berbijaksana, mengambil sikap dengan menjaga keseimbangan hati. Keseimbangan hati maksudnya kita tidak menghabiskan kekayaan secara foya-foya, tidak menghabiskan apa yang kita miliki untuk sesuatu yang tidak kita butuhkan. Karena di sisi lain, di tempat yang berbeda, banyak orang yang kelaparan. Ada orang yang bahkan sulit untuk mendapatkan makanan dalam sehari. Artinya, keseimbangan hati berarti berbela rasa dengan orang di sekitar kita. Dalam Amsal tadi, dia menjaga hatinya dengan memohon dua hal kepada Allah, yaitu pertama, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, di tengah situasi yang sulit ini, di tengah situasi yang penuh tantangan ini, tentu banyak godaan-godaan yang menghampiri kita untuk berbuat curang dan berbohong. Maka kita harus tetap menjaga keseimbangan hati dengan bersikap jujur, terbuka, dan memuliakan Allah.
Permohonan kedua yang dimohon oleh Amsal kepada Allah adalah, "Jangan berikan aku kemiskinan atau kekayaan." Tujuan dari permohonan yang kedua ini adalah supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkal Tuhan dan berkata, "Siapa Tuhan itu?" Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Tuhanku. Amsal meminta makanan secukupnya. Itulah yang dimintanya, karena bagi dia yang sangat dibutuhkan adalah makanan. Di tengah permintaan, "Jangan berikan aku kemiskinan dan kekayaan," Amsal mengharapkan makanan secukupnya. Saudara-saudari, dengan hati kita tahu apa yang paling kita butuhkan. Salah seorang filsuf Yunani, Sokrates, mengatakan, "Tahu yang paling penting adalah apa yang ada di dalam hati kita. Tidak ada orang yang tahu, tidak ada orang yang melihat. Itu sebab tahu diri sendiri baru bisa mengontrol segala sesuatu." Jadi keseimbangan hati sangat penting untuk mengontrol segala sesuatu. Maka, menjaga keseimbangan hati perlu dilakukan oleh setiap orang beriman. Menjaga keseimbangan hati berarti membiarkan Allah bertahta di dalam hati kita, menata hati kita agar tetap seimbang dan mengeluarkan dari diri kita kebijaksanaan-kebijaksanaan yang berguna untuk hidup kita dan sesama. Saudara-saudari, menjaga keseimbangan hati berarti juga membedakan apa yang menjadi kebutuhan daripada apa yang menjadi keinginan. Kita tidak boleh mengubah kebutuhan kita menjadi keinginan. Jangan sampai kemudian kita menjadikan apa yang kita butuhkan sebagai sesuatu yang kita inginkan. Karena Bapak Ibu Saudara-saudari, tidak selamanya apa yang kita inginkan itu kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita memohon sesuatu yang memang sangat kita butuhkan kepada Allah. Memiliki segala sesuatu atau tidak memiliki segala sesuatu tidak mempengaruhi identitas kita. Identitas kita bukan terletak pada apa yang ada di luar, bukan terletak pada apa yang melekat di dalam tubuh kita. Identitas kita adalah kita anak Allah. Itu yang paling penting. Kita anak yang dicintai oleh Allah. Jadi, bukan soal kita kaya atau miskin, ganteng atau cantik, hebat atau tidak memiliki kehebatan, berbakat atau tidak berbakat. Itu semua atribut yang suatu saat bisa pergi dan pelan-pelan pergi dari kita. Itu semua adalah pelengkap-pelengkap hidup yang bisa berkurang dan bisa bertambah di dalam kehidupan kita. Yang paling pokok adalah menjaga keseimbangan hati dengan menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang dicintai Allah, yang dilindungi Allah, dan kita mendapatkan segala sesuatu dari Allah. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, semoga melalui permenungan ini kita semakin cinta kepada Tuhan, karena Tuhan telah membesarkan kita dengan cintanya yang tulus. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga, Anda sekalian, keluarga dan komunitas, usaha-usaha dan niat-niat baik, orang-orang yang kita cintai dan mereka yang kita doakan, dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berkarya untuk Anda, sehat dan bahagia selalu.